Halo Sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Puswara. Di podcast Basuara edisi kali ini sangat spesial nih karena kita ada di Manado, Sulawesi Utara. Dan di sebelah saya di sini sudah ada Pak Jovano Alfa Palenewan atau kita biasanya panggilnya Pak Alfa ya. Pak Alfa ini adalah dosen ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi. Pak Alfa juga sekaligus adalah focal point jaringan peneliti Indonesia Timur untuk wilayah Sulawesi Utara, benar ya Bapak? Iya. Senang sekali, terima kasih banyak Pak Alfa. Ya, sama-sama sudah Mbak mau Alia. ngobrol-ngobrol dengan kita di podcast Basuara ini. Pak Alfa, tadi saya sempat mention ya tentang jaringan peneliti di Indonesia Timur. Ya. Jaringan peneliti Indonesia Timur untuk wilayah Sulawesi Utara nih sebenarnya siapa aja sih yang ada di sini? Apakah cuma dosen-dosen atau akademisi atau dari mana saja mereka? Ya, jaringan peneliti di Sulawesi Utara ini memang terbentuknya sudah lama, tapi baru-baru di tahun 2024 ya, kami berjumpa lagi yang digagas oleh Yayasan Bakti. Di situ ada perhimpun dari para peneliti, akademisi itu juga dari berbagai universitas yang ada, bahkan juga kampus-kampus lainnya, dari Unsrat, dari Unima, bahkan juga dari sekolah-sekolah tinggi, bahkan pada waktu itu terlibat juga dari para peneliti-peneliti yang ada di pemerintah provinsi. Jadi pada waktu itu kami difasilitasi oleh Bakti, kami boleh bergabung bersama untuk membangun satu jejaring, memperkuat jejaring sesama peneliti yang ada di Sulawesi Utara. Luar biasa, berarti bukan cuma akademisi saja, tapi ada dari berbagai lembaga penelitian yang ada ya, bahkan dari pemerintah juga ada ya Bapak ya. Nah terus sebagai focal point sendiri nih perannya apa nih? Memimpin hub ini atau kayak gimana? Nah pada waktu itu ketika saya dipercayakan sebagai focal point, yang pasti tugas saya yaitu mengkoordinasikan bagaimana sesama peneliti yang ada di Sulawesi Utara itu semua terhubung dan satu dengan yang lain itu bisa saling berkolaborasi dalam rangka membahas isu-isu penelitian yang ada. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri nih Pak, bisa saling kolaborasi begitu ya untuk penelitian. Sip. Nah kalau bicara soal penelitian di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara ya, penelitian dengan tema apa sih yang paling banyak Pak? Memang untuk tema-tema penelitian yang ada di Sulawesi Utara ini begitu beragam. Mengapa demikian? Karena kan isu-isu yang berkembang di Sulawesi Utara itu sangat kompleks. Nah, tergantung juga kita bisa melihat arah daripada pembangunan yang ada di Sulawesi Utara. Nah, akan tetapi berdasarkan pengalaman pertemuan-pertemuan di jaringan kami, maka kami memberikan kesempatan kepada teman-teman peneliti untuk dapat melakukan penelitian berdasarkan bidang keilmuannya. Akan tetapi sekiranya penelitian itu lebih mengedepankan aspek kolaborasi. Mengapa demikian? Karena memang pengalaman daripada sebelum-sebelumnya para peneliti yang ada di Sulawesi Utara itu berjalannya masing-masing. Peneliti itu tidak terkoneksi dengan baik. Jadi yang sosial, iya, yang gitu. Kesehatan sendiri. Jadi gitu ya. Sosial dengan perumpun ilmunya, dengan sesama keilmuannya, dengan sesama penelitinya, bahkan juga begitu dengan bidang keilmuan yang lain, bahkan juga dari sisi ego perguruan tinggi nih. Ada maunya kita yang perguruan tinggi contohnya ini harus sama, bahkan juga perguruan tinggi yang B itu harus sama gitu. Tetapi dengan ketika kami itu berjumpa dalam satu forum, dalam satu pertemuan, maka di sini kami mencoba untuk mulai berpikir bahwa ternyata kami tidak boleh membawa benderanya masing-masing, tapi kami lebih mengedepankan aspek kolaborasi. Karena bagaimanapun juga kan saat ini kan yang ditekankan yaitu bukan pada ego daripada penelitian kita, ego terhadap bidang keilmuan kita, tetapi lebih mengedepankan kepada proses, yaitu bagaimana
penelitian kolaborasi. Kolaborasi. Jadi tidak sendiri-sendiri gitu ya Pak, betul. saling terkait juga ya sebenarnya ilmu pengetahuan ini ya. Luar biasa. Nah, kalau begitu bicara soal penelitian dan kebijakan, ini kan agak erat kaitannya nih Pak. Adakah penelitian-penelitian dari teman-teman jaringan peneliti di sini yang menjadi rujukan dalam kebijakan yang ada di Manado atau Sulawesi Utara gitu Pak? Ya. Kalau kita melihat idealnya ya, seharusnya memang kebijakan itu berbasis pada penelitian. Arti kata bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat itu berbasis pada evidence base yang kuat, dan itu juga buktinya berangkat daripada riset-riset yang ada. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu nantinya akan menjawab segala persoalan dan problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, meskipun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa yang jadi saat ini kan adalah terdapat tantangan-tantangan di mana kebijakan-kebijakan yang ada itu masih belum sensitif terhadap hasil-hasil riset yang ada. Memang ada begitu banyak faktor, termasuk baik dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga perguruan tinggi atau dengan sesama jaringan peneliti, atau juga bisa kurang koordinasi antar stakeholders. Nah, makanya melalui dengan jaringan peneliti ini yang ada di Sulawesi Utara, mereka dapat berkontribusi melalui riset-riset mereka, sehingga kebijakan itu betul-betul berbasis pada riset. Oke, berarti yang terjadi sekarang ini tuh bagaimana? Bagaimana prosesnya kebijakan itu dibuat yang Bapak amati gitu? Ya, memang tidak bisa pungkiri ya bahwa kebanyakan sekarang kan kebijakan itu ada yang memang belum berbasis pada riset. Itu di drive oleh pemerintah itu sendiri, bahkan tidak menurut kemungkinan juga ada memang yang kebijakan itu sudah ada kebijakannya dulu, baru mencari riset-riset mana yang mendukung kebijakan itu. Oh, jadi kebalik. Ya. Harusnya riset dulu baru kebijakan, ini malah kebijakannya hadir baru dicariin riset yang cocok gitu ya. Sebenarnya kan logikanya itu kan ketika melihat masalahnya apa, itu riset dulu, bagaimana proses untuk menjawab itu. Jadi dalam formulasinya seperti apa, agenda settingnya seperti apa, sehingga ini betul-betul menjawab daripada kebutuhan dari masyarakat yang ada, sehingga ini menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Iya benar. Nah, makanya ketika ada upaya untuk membuat kebijakan berbasis pada riset, nah ketika mengabaikan akan hasil-hasil riset, ketika kebijakan dibuat itu nanti cari mana riset mana yang mendukung ini gitu. Berarti jadi kebijakannya tuh tidak maksimal bisa sesuai dengan kebutuhan gitu ya Pak ya. Ya. Makanya dengan idealnya kami itu sangat mengharapkan bahwa riset dulu baru kita masuk dalam agenda-agenda baik agenda setting, agenda formulasi kebijakan, bahkan sampai pada pembuatan kebijakan. Gitu. Seperti apa contohnya nih Pak, kebijakan-kebijakan yang Bapak lihat nih sepertinya bisa lebih maksimal nih kalau kita berbasis dengan riset kalau di Sulawesi Utara atau Manado ini? Ya, termasuk kebijakan-kebijakan yang terkait pengembangan potensi-potensi yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kita kan tahu bahwa di Sulawesi Utara ini kan ada begitu banyak hal yang akan dikembangkan. Saya mengapresiasi juga pemerintah provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, yang semangat untuk mengembangkan potensi yang ada di Sulawesi Utara. Potensi wisata tuh ya Pak ya, luar biasa. Makanya untuk seperti potensi pariwisata, nanti dengan harapannya bahwa ada begitu banyak riset yang dilakukan oleh teman-teman jaringan peneliti, khususnya yang punya bidang keilmuannya yang paham tentang bagaimana pariwisata, bahkan juga berkolaborasi dengan teman-teman yang sesama jaringan peneliti, meskipun bukan bidang keilmuan pariwisata, tapi punya dampak terkait dengan isu-isu itu, nantinya berkolaborasi untuk membahas bagaimana mengembangkan pariwisata yang ada. Sehingga nantinya itu dibawa kepada pemerintah, dan nantinya hasil daripada riset itu menjadi pertimbangan-pertimbangan pemerintah untuk dapat dikonkretkan lewat kebijakan. Sehingga nantinya ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi itu betul-betul memang meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Gitu, sip benar.
Berarti idealnya tuh ketika ada kebijakan yang mau dibuat, itu kan pasti ada kebijakan, ada rencananya dulu, baru kemudian diminta untuk dilakukan riset terlebih dahulu, baru itu kemudian diolah, gitu ya Pak. Lalu riset itu akan dibawa kemana? Riset itu nantinya akan dibawa kepada pemerintah kan, sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan sebuah kebijakan. Kan ini kan prosesnya kan panjang kan. Nah nantinya ini dipakai oleh pemerintah, bahkan juga ini nanti dipakai juga oleh saudara-saudara kita yang ada di lembaga legislatif untuk mengawal dalam proses penetapan kebijakan ini, supaya memang kebijakan ini matang dan memang menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya dalam contoh yaitu meningkatkan potensi pariwisata misalnya gitu ya. Oke, sempat juga saya dengar ada soal transportasi nih di Manado gitu ya, ada bus trans begitu, yang kemudian rencananya tidak seperti yang pelaksanaannya di lapangan gitu ya Pak. Boleh cerita lebih jauh nggak tentang ya, memang untuk transportasi massal ya yang ada di khususnya di Kota Manado ya, memang itu bukan barang yang baru. Pengalamannya kan itu kan tahun 2008 atau 2009 itu udah pernah lama sekali sebenarnya ya. Udah pernah diterapkan. Kalau nggak salah itu pada waktu event World Ocean Conference WOC yang ada di Kota Manado di Sulawesi Utara khususnya. Nah, akan tapi proyek itu berhenti mungkin ya. Pada saat itu memang apakah belum diterima oleh masyarakat atau memang program itu memang belum menjawab kebutuhan daripada masyarakat. Sehingga berangkat daripada pengalaman yang ada, tentunya pemerintah kan harus lebih proaktif. Iya, benar. Untuk melihat bagaimana kepentingan-kepentingan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya kepentingan masyarakat yang pada masa kini. Karena kan saya juga beranggapan bahwa setiap waktu itu punya persoalannya masing-masing dan punya jalan keluarnya masing-masing. Otomatis kan treatmentnya pada waktu lalu mungkin berbeda dengan treatmentnya waktu sekarang karena kebutuhannya mungkin saja udah berbeda ya Pak ya. Betul. Sehingga kalau kita melihat berkaca daripada pelayanan yang ada saat ini di Kota Manado khususnya transportasi, kan kita lihat kan Wali Kota Manado lagi gencar-gencar membangun fasilitas publik yaitu transportasi massal kan gitu. Saya melihat bahwa masyarakat itu sangat setuju dengan hal itu dalam rangka untuk mencoba membuka mindset, membuka pikiran bahwa ini penting loh di Kota Manado memang harus sebagai sebagai salah satu solusi juga ya bagi masyarakat, transportnya murah gitu ya. Iya, betul. Apalagi kan sekarang kan masyarakat ini kan juga menginginkan salah satu pelayanan yang udah lebih baik ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, berarti riset itu juga harus berkelanjutan sebenarnya ya, dari waktu ke waktu, dan kebijakan yang ada tuh nggak bisa yang langsung di copy paste dari yang dulu langsung dipakai lagi di periode berikutnya ya Pak ya, karena setiap masa tadi itu ada tantangannya masing-masing, jadi harus diperbarui lagi risetnya gitu ya Pak. Fenomena riset-riset yang digunakan tapi tidak menggunakan riset yang ada di wilayah itu. Saya dengar-dengar di Indonesia Timur juga ini menjadi satu permasalahan ya. Misalnya untuk bikin kebijakan di Indonesia Timur pakainya riset yang ada di Jawa misalnya. Apakah itu juga banyak terjadi di Sulawesi Utara ini Pak? Itulah yang menjadi tantangan dari teman-teman jaringan peneliti yang ada di kawasan timur Indonesia. Di mana ketika komunikasi antara teman-teman peneliti atau komunikasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah itu kurang, maka informasi-informasi yang masuk itu kadang-kala juga kurang, baik kepada pemerintah, bahkan juga kepada peneliti itu sendiri atau kepada perguruan tinggi itu sendiri. Nah, seperti contoh kebanyakan tantangan yang dihadapi yang saya dengar dari teman-teman peneliti bahwa ternyata di beberapa pemerintah kabupaten kota itu kadangkala kalau riset itu bukan mengandalkan
yaitu kampus-kampus yang ada di wilayah itu sendiri. Contohnya yang ada di wilayah di Sulawesi Utara lah gitu. Tetapi masih juga seringkali mengandalkan riset dari kampus-kampus di luar Sulawesi Utara contohnya. Dan ketika saya juga berkomunikasi dengan teman-teman focal point yang ada di beberapa daerah kawasan timur Indonesia, rupanya menghadapi persoalan yang sama gitu. Jadi ini bukan pola juga yang ada di Sulawesi Utara, tapi juga ya di kawasan timur Indonesia. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan besar bagi kami sebagai para peneliti, bahkan juga saya sebagai focal point yang ada di Sulawesi Utara, bahwa apakah mungkin ini menyangkut tentang reputasi dalam penelitian, apakah ini juga menyangkut tentang kualitas riset, apakah juga ini menyangkut tentang kapasitas kan gitu begitu. Sehingga ini juga menjadi salah satu cerminan bagi kami, khususnya juga yang tergabung dalam jaringan peneliti yang ada di Sulawesi Utara, untuk tak putus-putusnya terus proaktif, untuk terus melakukan dengan aktif kegiatan riset dan juga untuk mengembangkan kualitas riset yang baik, sehingga nantinya ketika kita sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas riset kita dan kita mempunyai reputasi, saya juga yakin nantinya pasti hasil-hasil riset kita itu juga nanti akan digunakan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban di tengah-tengah daerah yang ada. Oke, benar. Berarti dalam bayangan Pak Alfa, riset seperti apa nih yang akan menjadi rujukan dalam kebijakan, pembuatan kebijakan gitu. Jadi riset seperti apa sih sebenarnya yang dianggap cocok untuk menjadi rujukan dari sebuah kebijakan? Yang pasti melihat riset pada umumnya ya, riset yang pasti sesuai dengan fakta. Riset yang setia pada fakta kan gitu. Riset yang setia pada fakta arti kata bahwa riset itu betul-betul menggambarkan bagaimana fakta di lapangan sesungguhnya. Sehingga tergantung bagaimana cara kita mendekati akan fakta itu kan gitu. Dengan pola-pola, dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Gitu. Bukan dengan bidang keilmuan kita mempelintir, bahkan juga kita merubah fakta yang ada kan gitu. Jadi faktanya diadakan gitu ya, gitu. Sebagaimana adanya gitu ya. Gitu. Jadi ya kita kan ini kan sebagai peneliti itu kita melihat realita fenomena yang ada dan kita kan mau menjelaskan realita itu dari bidang keilmuan kita kan gitu. Dari sudut pandang masing-masing gitu kan. Apa kalau saya kan sebagai seorang political scientist, sebagai seorang ilmuwan politik, maka saya akan melihat dari kacamata itu kan gitu. Akan tapi riset yang baik kan kita harus setia pada fakta yang ada kan gitu. Sehingga nantinya fakta-fakta itulah nantinya yang kita interpretasi dengan benar, itu akan menjadi informasi yang baik bagi para policy makers, para pengambil kebijakan, para pembuat keputusan, supaya kebijakan itu betul-betul berbasis kepada riset itu sendiri. Oke, sip. Berarti perlu juga nih hasil-hasil penelitian itu dituliskan dengan lebih, apa ya istilahnya, lebih inklusif mungkin, agar mudah juga dipahami oleh orang-orang yang bukan akademisi gitu ya Pak. Karena kan penelitian tuh kadang kalau kita baca tuh terlalu rumit, kalau kita sebagai orang awam yang bukan peneliti ya, rumit, sulit dimengerti gitu. Jadi perlu juga ada formulasi-formulasi penulisan gitu ya Pak, agar mudah dipahami oleh orang awam juga. Memang tantangan kita sebagai seorang peneliti itu ya, yaitu kerjanya menyusun riset itu berbulan-bulan. Bahkan juga kita itu membuat persiapan itu berbulan-bulan, melakukan riset juga berbulan-bulan. Tapi mau menyampaikan itu adalah proses yang harus dengan matang, karena menyampaikan hasil riset itu kan kalau panjang itu kadang-kala kan, mohon maaf ya, kita melihat dalam konteks seringkali saya mengikuti kegiatan-kegiatan kayak event-event besar yang mempertemukan antara akademisi, pemerintah dan swasta, dan juga CSO dan juga lembaga-lembaga lainnya, kan mereka tidak mau mendengarkan secara lengkap. Jadi bagaimana kita juga sebagai peneliti, itu sebagai akademisi ilmuwan bisa speak up, artinya kita bisa bicara dengan waktu yang
sesuai dengan seefektif, seefisien mungkin, dan bisa menggugah perasaan itu. Jadi, dan apa yang mau disampaikan tuh tersampaikan. Gitu. Karena kan nggak mungkin kita datang bahwa ini hasil penelitian kayak gini. Jadi kita harus menyampaikan bahwa ini hasilnya dan dampaknya kayak gimana kan gitu. Ini penting gitu. Ini penting gitu. Urgensinya ini harus kayak gini. Karena bayangkan udah bahasanya itu berdarah-darahnya kita siapkan. Iya kan sayang sekali kalau gitu. Dengan effort sebesar itu dalam waktu yang lama, tapi hanya menjadi kumpulan jurnal saja atau hanya jadi tinggal di perpustakaan saja gitu ya Pak. Sayang sekali betul. Harus bisa mempengaruhi kebijakan gitu ya. Berarti ini tantangannya peneliti-peneliti juga ya. Ini menjadi tantangan peneliti khususnya yang ada di kawasan timur Indonesia. Makanya saya senang sekali juga kepada Bakti ya, yang punya ikhtiar untuk mau menyiapkan satu wadah untuk supaya kami itu para peneliti-peneliti yang ada di kawasan timur Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, untuk terus terkoneksi. Nah, terkoneksi supaya apa? Supaya memang kita punya tanggung jawab moral nih untuk terhadap pembangunan sebuah daerah itu sendiri. Iya gitu ya, tanggung jawab orang yang berpengetahuan adalah membagikan pengetahuan itu ya, dan PR-nya adalah bagaimana proses membagikan pengetahuan ini benar-benar tersampaikan gitu betul, ya. Oke, baik. Nah, kalau kita berandai-andai nih Pak, jika saja seandainya Bapak punya kesempatan untuk mengubah atau membuat satu kebijakan berdasarkan hasil riset yang ada, kebijakan apa di Sulawesi Utara yang pengen sekali Bapak buat atau Bapak ubah misalnya? Kalau kita bicara tentang kebijakan itu kan dia itu bervariasi kan gitu. Nah, kalau kebijakan itu kan dia bervariasi, ada banyak hal. Tergantung juga dari sektor mana yang akan kita dekati dan kita lihat. Nah, yang pasti yang saya inginkan adalah bahwa apapun itu, kebijakan apapun itu, yaitu harus berbasis pada riset. Supaya betul-betul intelektualitas melekat kepada setiap poin-poin kebijakan yang ada. Gagasan-gagasan itu masuk ke dalam butiran-butiran kebijakan. Sehingga kebijakan yang ada pada pemerintah itu berisi gagasan-gagasan yang luar biasa, yang betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, kalau ditanyakan urgensinya seperti apa, kebijakan seperti apa, ada begitu banyak hal. Kan kalau kita mau melihat untuk mau memperbaiki itu kan kebijakan itu kan dikonkretkan dalam bentuk regulasi, kan gitu. Apakah baik dalam bentuk perda, atau dalam bentuk pergub, atau juga perbuk, atau juga dalam bentuk perwako, kan itu kan konkretnya daripada sebuah kebijakan. Yang pasti, kalaupun juga sebagai pemerintah, kalaupun memang ada kebijakan bahwa saya akan membuat satu kebijakan bahwa setiap kebijakan itu harus berbasis pada riset. Kebijakan apapun itu. Ya. Supaya betul-betul memang kebijakan itu berbasis sekali lagi kepada evidence base atau berbasis kepada bukti-bukti yang lengkap dan bukti-bukti yang nyata ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oke, mantap. Berarti mau kebijakan apapun itu ya, idealnya dia berbasis dari riset yang ada. Dan risetnya tuh mestinya yang dilakukan di sini begitu ya, bukan riset yang dilakukan di luar dari wilayah yang akan menjadi sasaran gitu ya Pak ya. Karena kan mengapa demikian? Karena tadi Mbak Alia menyampaikan bahwa risetnya itu di sini karena itu kan memiliki nilai kemanfaatan juga banyak hal kan gitu. Yang pertama yaitu otomatis ini kan membangun ekosistem penelitian yang baik antara pemerintah dengan perguruan tinggi. Bahkan juga leading sektornya kan tergantung kepada siapa. Bahkan juga dia nantinya akan terkoneksi dengan kami yaitu jaringan peneliti. Kan gitu. Jadi ekosistem ini akan terbangun nantinya. Makanya kan ada beberapa tempat itu kan
mereka membangun kayak hub gitu kan, jadi kerja bersama kan gitu. Peneliti, pemerintah, pembuat kebijakan gitu ya. Jadi ini terus terkoneksi kan gitu. Makanya kan sekarang kan ada konsep-konsep kayak quadruple helix, ada penta helix dan seterusnya, pendekatan-pendekatan kolaborasi. Di dalamnya ada akademisi di situ kan gitu, sebagai think tank, sebagai pemikir, bahkan juga sebagai yang memberikan satu kerangka-kerangka pikiran, bahkan juga dari riset-riset yang ada kan gitu. Sehingga betul-betul intelektualitas sekali lagi melekat di situ kan gitu. Nah, dan yang kedua itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita kan itu berada bersama dengan pemerintah dan juga kita mencoba untuk mendekati persoalan-persoalan di sini, kan peneliti-peneliti sini kan memahami konteks. Iya, benar. Memang kita semua kan paham konteks. Mungkin juga dari luar bisa paham konteks ini, tapi kita bisa melihat sesuatu objek. Kita kan tidak bisa melihat objek itu kan dalam satu ruang yang hampa kan gitu. Iya, benar-benar. Otomatis kita kan harus mengilhami. Iya. Bahwa ketika kita juga menginterpretasi, oh ternyata problemnya itu konteksnya seperti ini. Jadi kan kerasa, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang keluar itu memang betul-betul berbasis bukan hanya kontennya sih, tapi konteksnya itu melekat. Konteksnya, karena kita bisa menggunakan sudut pandang masyarakat sebagai orang yang memang juga berada di wilayah tersebut gitu ya Pak ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat jadinya. Oke, luar biasa. Terakhir mungkin Pak, apa harapannya untuk jaringan peneliti Indonesia Timur, khususnya untuk di wilayah Sulawesi Utara? Apa yang harus ditingkatkan atau apa yang harus dilakukan oleh jaringan peneliti Indonesia Timur supaya harapan dari penelitian yang berbasis kebijakan ini bisa benar-benar terwujud? Yang pasti harapan saya bahwa masing-masing peneliti, para periset itu terus meningkatkan kapasitas, terus produktif, bahkan terus melakukan riset dan meningkatkan kualitas riset. Memang tidak ada riset yang sempurna. Ya. Bahkan semua orang ini kan ada yang betul-betul memang ahli dalam A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi ketika kita terus melakukan riset, dan riset itu kan tidak juga harus secara besar-besaran, tapi yang penting kita mencoba untuk melakukan riset sesuai dengan passion kita, dengan bidang keilmuan kita, untuk mencoba mengatasi berbagai problem di tengah-tengah masyarakat. Arti kata bahwa riset itu riset yang berdampak kan gitu. Nah, otomatis ini terus akan menjadi satu hal dalam memperbaiki riset kita dan meningkatkan kualitas riset kita. Dan selanjutnya, ketika riset kita sudah bagus, maka kita tidak bisa ego terhadap kehidupan riset kita masing-masing. Atau kita membawa bendera kita masing-masing. Jangan egosentris gitu ya. Gitu. Tapi kita lebih mengedepankan aspek kolaboratif. Arti kata kita harus sesama periset yang ada di Sulawesi Utara, dari berbagai rumpun keilmuan, dari berbagai ekspertis, dari berbagai keahlian, dari berbagai perguruan tinggi. Mari kita sama-sama itu berkolaborasi. Minimal dalam kolaborasi itu kita bisa sharing informasi. Iya, benar. Kan? Sharing informasi dalam rangka untuk memperkuat kapasitas kita. Kan? Atau juga kita membangun satu sinergitas, membangun kolaborasi untuk melakukan riset bersama, kan gitu. Contohnya kita komprehensif kan gitu. Kita melihat satu isu dan kita membedah dari berbagai aspek. Gitu. Kita mengerjakan sesuatu dengan berbagai sudut pandang gitu lah. Dan selanjutnya harapan saya ketika ini semua telah kuat, telah solid, nah kita mencoba untuk membangun kemitraan. Arti kata kita mencoba untuk membangun kemitraan dengan pemerintah, bahkan juga kita membangun kemitraan dengan para stakeholders, bahkan juga kepada jaringan-jaringan yang ada, bahkan juga kita harus membangun jaringan dengan seperti kaum-kaum disabilitas, kaum-kaum rentan lainnya, supaya betul-betul memang ini juga kita menyelesaikan persoalan di masyarakat, kita mencoba untuk lebih inklusif kan gitu ya. Iya, supaya tahu bahwa kebutuhan tuh beda-beda ternyata, kan gitu ya. Dan ketika kolaborasi itu terbentuk, kita mencoba untuk terus
speak up, bicara, menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, dan kita terus advokasi sampai itu memang betul-betul dijadikan sebagai sebuah konkretnya adalah kebijakan sendiri. Oke, luar biasa. Jadi sebagai peneliti ini ternyata proses belajar yang sangat panjang gitu ya. Memang harus berjuang begitu ya Pak. Harus berjuang, dan saya juga mungkin mau menggarisbawahi akses peningkatan kapasitas untuk peneliti-peneliti di Indonesia Timur mungkin perlu semakin banyak begitu ya Pak ya. Karena ya mungkin bukan hanya dalam dunia penelitian ya, dalam berbagai aspek gitu ya, di Indonesia Timur kita butuh banyak peningkatan kapasitas begitu ya, akses untuk meningkatkan kapasitas. Terus itu tadi penelitian itu bukan hanya soal, saya sering dengar peneliti bilang gini, bukan hanya soal mengejar credit point. Tapi bagaimana penelitian itu bisa berdampak, itu intinya ya. Jadi bukan cuma mengejar kredit, kemudian habis itu udah selesai nih, simpan di perpustakaan hasil penelitiannya. Tapi ada dampak yang lebih besar dari itu yang mau kita capai, begitu ya Pak. Luar biasa. Oke, kita sudah sangat panjang nih membicarakan dunia penelitian itu seperti apa. Ternyata sangat kompleks juga permasalahannya Pak ya. Mungkin banyak yang baru tahu nih, membuka wawasannya bahwa wah ternyata dunia penelitian itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Betul. Tapi juga tidak juga sesulit itu ya. Bisa kita lalui bersama-sama kalau berkolaborasi. Oke. Nah tadi soal jaringan peneliti di Indonesia Timur, jadi bukan hanya ada di Sulawesi Utara ya Pak. Jadi ada untuk program kerjasama bakti dan koneksi, kita mengcover ada beberapa wilayah di Indonesia Timur, ada Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi ya Pak ya. Jadi untuk tahu lebih jauh, teman-teman bisa kunjungi website bakti.org.id, nanti bisa cari program koneksi atau jaringan peneliti di situ untuk tahu lebih jauh dan bagaimana bisa juga bergabung ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang meneliti, wah saya juga pengen nih berkolaborasi, ingin ikut gabung dengan jaringan-jaringan peneliti yang ada, bisa cari tahu informasinya lewat situ ya Bapak ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Alia atas waktunya. Sukses buat jaringan peneliti Indonesia Timur di Sulawesi Utara ya, semakin berkualitas penelitiannya dan bisa menjadi rujukan kebijakan lebih banyak lagi. Baik sahabat Bakti, seperti biasa podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Versi audio visualnya podcast Basuara juga dapat diakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Teman-teman tuli yang juga ingin mengikuti podcast Basuara dapat mengakses melalui kanal YouTube tersebut. Akhir kata saya Alia, mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti podcast Basuara edisi kali ini yang langsung nih dari Kota Manado. Kalau teman-teman lihat di belakang sini, matahari sudah hampir terbenam gitu ya. Di belakang sini ada laut nih di belakang kita. Dan sampai bertemu lagi di podcast Basuara edisi berikutnya. Sampai jumpa.